Shalom saudara, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin pepatah ini juga berlaku bagi kita orang Kristen dalam kaitannya dengan Alkitab. Apakah kita mengenal Alkitab kita? Saya melihat dan mendengar ada banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Juga saya melihat dan mendengar ada banyak orang Kristen yang dari lahir sampai matinya, sekalipun berumur panjang, tetapi tidak pernah membaca habis satu pun kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Juga banyak jemaat, baik dewasa maupun anak-anak, termasuk para sintua atau majelis, yang pergi ke gereja tidak membawa Alkitab. Kalau kita tanya, mengapa tidak membawa Alkitab? Alasannya sudah sering kita dengar, yaitu ada Alkitab online di HP. Pertanyaannya adalah, apakah ini semua dipengaruhi karena kita kurang mengenal Alkitab kita? Sehingga banyak orang Kristen yang tidak membaca Alkitab. Pada video ini, kita akan membahas tentang 5 kritik terhadap Injil dan jawabannya. Perlu kita pahami bahwa yang dimaksud sebagai kritik di sini adalah kritik yang bersifat akademik, bersifat kesarjanaan. Artinya kritik yang memiliki bukti-bukti dan argumentasi akademik. Kritik yang asal bunyi, yang tidak memiliki argumentasi dan bukti akademik, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Video ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada kita serangan-serangan terhadap kitab Injil dan memperlengkapi kita dengan argumentasi-argumentasi jawabannya. Harapannya adalah agar kita semakin mengenal Alkitab kita dan tumbuh kesukaan untuk membaca dan mempelajarinya. Juga agar kita mengetahui bahwa kitab-kitab Injil itu bersifat handal dan historikal. Salah satu tokoh yang memberikan kritik terhadap Injil yang bersifat akademik atau kesarjanaan adalah Profesor Bart Ehrman. Profesor Bart Ehrman adalah seorang agnostik, profesor studi Perjanjian Baru di University of North Carolina, penulis Misquoting Jesus, Did Jesus Exist, How Jesus Became God, dan lain-lain. Profesor Bart Ehrman mengaku melakukan investigasi forensik terhadap keempat Injil dan merasa menemukan banyak permasalahan di dalamnya. Kritik Profesor Bart Ehrman terhadap Injil mendapat banyak tanggapan dari para teolog. Salah seorang di antara teolog tersebut adalah Profesor Michael Licona, Profesor Perjanjian Baru di Houston Christian University. Profesor Michael Licona menggolongkan kritik-kritik terhadap kitab Injil tersebut, termasuk kritik Profesor Bart Ehrman, ke dalam 5 kelompok, yaitu kelompok kritik A, B, C, D, dan E. Sekarang kita mulai dengan kritik yang pertama. Para pengkritik kitab Injil mengatakan bahwa monograf kitab-kitab Injil itu A, anonimus atau anonim, atau tidak ada nama pengarangnya. Tidak ada nama penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada monograf kitab-kitab Injil itu. Tetapi, kata mereka, gereja kemudian memberi nama kepada kitab-kitab Injil tersebut agar berotoritas. Oleh karena itu, pengkritik kelompok A ini berpandangan bahwa kitab-kitab Injil itu tidak handal dan historikal dalam hal siapa penulisnya. Profesor Michael Licona menjelaskan bahwa monograf kitab-kitab Injil itu memang tidak ada nama penulisnya.
Tidak ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada monografnya. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada nama penulisnya? Jawabnya adalah, karena kitab-kitab Injil itu ditulis untuk jemaat yang sudah mengenal dan sudah tahu siapa penulisnya. Sekalipun tidak ada nama penulisnya, tetapi jemaat gereja pada saat itu sudah tahu bahwa itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi bagi jemaat penerima Injil tersebut, audiensnya, Injil itu tidak anonimus. Dalam arti tidak dikenal siapa penulisnya. Mereka mengenal dan tahu siapa penulis Injil itu. Kitab-kitab Injil itu tidak ditulis bagi manusia yang hidup pada saat ini, tapi ditulis untuk jemaat mula-mula yang hidup 2000 tahun yang lalu. Jadi yang tidak mengenal dan tidak mengetahui siapa penulis kitab-kitab Injil itu sebenarnya adalah manusia generasi sekarang. Generasi 2000 tahun setelah kitab-kitab Injil itu ditulis. Bapak-bapak gereja hanya menuliskan saja siapa penulis kitab-kitab Injil itu sesuai dengan informasi dari jemaat mula-mula. Dalam melakukan penilaian, kita harusnya menggunakan standar yang berlaku pada saat itu. Jangan menggunakan standar zaman sekarang untuk menilai zaman 2000 tahun yang lalu. Jadi, kitab-kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes dapat dikatakan sebenarnya ada nama penulisnya menurut standar tulisan pada masa 2000 tahun yang lalu. Penulisnya dikenal dan diketahui jemaat yang menjadi tujuan Injil tersebut ditulis. Kritik yang kedua adalah bias. Kelompok pengkritik ini mengatakan bahwa Injil yang pertama ditulis adalah Injil Markus, kemudian Matius, Lukas, dan terakhir Injil Yohanes. Menurut kelompok pengkritik ini, Injil yang ditulis belakangan menggunakan Injil yang lebih dulu ditulis sebagai sumbernya. Jadi Injil Matius menggunakan Injil Markus sebagai sumbernya. Lukas menggunakan Injil Markus dan Matius sebagai sumbernya. Juga ditambah sumber Q atau sumber yang lain. Dan Injil Yohanes menggunakan Injil Markus, Matius, dan Lukas sebagai sumbernya. Yang menjadi masalah menurut pengkritik kelompok bias ini adalah menurut mereka Injil yang belakangan semakin berkembang dibandingkan dengan Injil sumbernya. Ada penambahan-penambahan tertentu. Menurut mereka, gerejalah yang melakukan penambahan-penambahan itu. Menurut mereka, penambahan-penambahan itu terutama adalah tentang kealahan Yesus. Menurut mereka, di Injil Markus sebagai Injil yang pertama kali ditulis, tidak ada dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Di Injil Markus, Yesus dikatakan hanya sebagai manusia biasa menurut mereka. Menurut mereka, puncak dari penambahan-penambahan tentang kealahan Yesus terjadi pada Injil Yohanes. Menurut mereka, di Injil Yohanes, bahkan Yesus dijadikan Tuhan dan Allah sejati, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Oleh karena itu, kelompok pengkritik ini berpandangan bahwa ada bias kepentingan pada Injil Matius, Lukas, dan Yohanes, yaitu keinginan mengangkat Yesus sebagai Tuhan dan Allah sejati. Itulah sebabnya Profesor Bart Ehrman memberi judul bukunya How Jesus Became God. Oleh karena itu, pengkritik kelompok bias ini berpandangan bahwa kitab-kitab Injil tidak handal dan historikal karena mengandung bias kepentingan mengangkat Yesus menjadi Tuhan dan Allah sejati.
Profesor Mike Licona menjelaskan, pertama, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak boleh ada Allah lain selain Allah ini. Tidak boleh mengangkat manusia menjadi Tuhan dan Allah lalu menyembahnya. Itu sebuah dosa yang besar. Yesus disembah oleh orang Kristen adalah karena Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Kata kuncinya adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Para pengkritik kelompok bias ini tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Mereka tidak bisa melihat dan memahami bahwa hal ini ada tertulis dan diajarkan di dalam kitab-kitab Injil. Tidak mungkin Alkitab atau kitab Injil di satu sisi mengajarkan penyembahan kepada Allah saja, tetapi di sisi lain mengajarkan menyembah manusia Yesus yang dijadikan Tuhan. Itu dua hal yang sangat bertentangan. Yang benar adalah Alkitab hanya mengajarkan menyembah Allah saja. Yesus Kristus disembah karena Dia sungguh-sungguh Tuhan dan Allah sejati. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi tidak ada bias kepentingan di dalam Injil. Kedua, Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Ajaran ini bukan hanya diajarkan di Injil Matius, Lukas, dan terutama Injil Yohanes, seperti yang dituduhkan pengkritik kelompok bias ini. Injil Markus, sebagai Injil yang pertama kali ditulis, juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sejati. Bahkan, ajaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati dari Injil Markus ditulis pada kalimat pertama Injil Markus. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Markus mengutip nubuatan Nabi Maliaki dan Nabi Yesaya untuk menguatkan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, Mesias ilahi yang dijanjikan Allah di Perjanjian Lama. Pengkritik kelompok bias tidak bisa melihat dan memahami hal ini karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi semua kitab-kitab Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, semuanya sebenarnya mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah sejati. Hanya saja masing-masing kitab Injil tersebut ditulis untuk pembaca yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sudut pandang penulisannya juga berbeda-beda. Kemudian, Injil yang ditulis belakangan juga ditulis untuk mengisi apa yang belum dituliskan oleh Injil yang ditulis lebih dahulu. Jika tidak ada di tempat A, B, C, tapi ada di tempat D, itu bukan sebuah kesalahan dan bias kepentingan. Jadi itu bukan bias kepentingan atau pengembangan, tetapi mengisi kekosongan yang belum dijelaskan Injil sebagai sumbernya. Ketiga, keempat Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis ketika para rasul murid Yesus masih hidup dan mereka membacanya. Gereja meyakini jika Injil ditulis dengan bias kepentingan, maka para rasul murid Yesus akan menolak Injil tersebut. Tidak ada bukti satupun bahwa para rasul murid Yesus menolak Injil Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Hal ini membuktikan bahwa keempat Injil ditulis tidak mengandung bias seperti yang dituduhkan para pengkritik. Oleh karena itu, gereja berpandangan
bahwa keempat Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, adalah satu kesatuan firman yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mengandung bias seperti yang dituduhkan. Sedemikian pentingnya keempat Injil bagi iman Kristen, sehingga para teolog berpandangan bahwa keempat Injil itu, yaitu Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes, adalah simbol dari wajah yang menyerupai makhluk hidup, yang berdiri di samping kereta roda api yang dikendarai Allah di kitab Yeskiel 1.